Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini masuk dalam pelajaran ilmu sharaf, salah satu dari cabang ilmu bahasa Arab yang tentunya manfaatnya itu sangat besar karena ini adalah merupakan pasangan dari ilmu nahwu. Pasangan dari ilmu nahwu. Tidak sempurna ilmu nahwu jika kita tidak mengetahui ilmu tasrif, ilmu sharaf. Oleh karena itu, sebagian ulama sharaf mereka sebutkan bahwa ilmu sharaf itu syatrul arabiyah. Ilmu sharaf itu adalah setengah dari ilmu bahasa Arab. Setengah dari ilmu bahasa Arab. Iya. Karena ilmu sharaf ini dia fokus membahas kosakata dalam bahasa Arab ketika dia belum tersusun. Kalau nahwu yang kita pelajari di pertemuan tadi pagi itu fokus pada harokat akhir sebuah kata ketika tersusun. Kalau ini sebelum tersusun. Dengan alasan itu, ulama sharaf mengatakan bahwa ilmu sharaf ini adalah ilmu yang pertama dipelajari setelah ilmu aswat. Setelah ilmu suara huruf. Karena suara dari huruf itu termasuk ilmu bahasa Arab dari 12 cabangnya. Tapi kita tidak pelajari dikarenakan yang diterima di rumah bahasa Arab kan orang yang sudah lancar ngaji. Otomatis suara dari setiap huruf itu dia sudah tahu. Maka itu kita hilangkan. Kita anggap ilmu sharaf adalah langsung ilmu pertama yang dipelajari. Karena setelah tahu huruf, maka naik ke level kata yang tersusun dari huruf. Yang tersusun dari huruf. Itu disebut dengan ilmu tasrif. Karena isinya adalah membahas huruf yang tersusun. Bukan membahas kata yang tersusun. Maka ilmu sharaf adalah yang paling pertama dulu sebelum nahwu. Karena sebelum menyusun kalimat harus tahu kata yang kita susun. Iya, harus tahu kata yang kita susun. Dan dalam pelajari ilmu sharaf ini, ilmu sharaf juga memiliki tingkatan. Ada yang dasar dan ada yang lanjutan. Kita insyaallah ta'ala di tahun ini akan pelajari 2 kitab, 2 buku. Yang pertama ini yang kita mulai hari ini, pengenalan ilmu sharaf. Ya, di sini ini kita akan diperkenalkan ilmu sharaf itu apa dan apa pembahasan yang mendasar di dalamnya. Ya, apa pembahasan yang mendasar di dalamnya. Iya. Sebelumnya kita langsung miftah tapi langsung kunci ilmu sharaf. Cuman banyak hal yang kadang sulit dipahami di miftah karena sudah cerita dan pembahasannya ya lebih tinggi, maka kita buat lagi yang baru ini dengan judul pengenalan ilmu tasrif. Jadi di sini fokus dalam mengenal ilmu tasrif, pecahannya, jenis katanya, hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar yang harus kita tahu dalam ilmu
tasrif. Dalam ilmu tasrif. Sesuai dengan judulnya, kita hanya akan diperkenalkan. Ya, kata bahasa Arab yang ada pecahannya ada berapa? Kalau dipecah berapa pecahannya? Dan ketika dipecah apa bentuk-bentuknya? Apa bentuk-bentuknya? Di sini semua akan dikasih tahu secara mendasar. Nanti lanjutannya di Miftah nanti akan lebih tinggi lagi sedikit. Lebih tinggi lagi sedikit ketika dipecah, kata-kata yang ada masalah ketika dipecah akan diceritakan. Akan diceritakan kenapa dia bermasalah. Mirip ini dengan Miftah karena ini hanya diambil dari untuk ringkasannya. Cuman dihilangkan hal-hal yang sulit dipahami. Dihilangkan hal-hal yang sulit dipahami ketika seorang pemula langsung belajar Miftah. Kadang membuat lama karena ada hal sebenarnya memang belum saatnya dia dikasih tahu, tapi dia harus tahu dan harus memahaminya. Sehingga hal tersebut dihilangkan dan dihapus semuanya. Dan tidak bisa juga dihapus Miftah itu. Maka dibuatlah ini pengenalan. Iya, ilmu sorof. Antum hanya pegang buku yang difotokopi sementara. Karena kita lewat dari target kemarin. Karena buku sebenarnya sudah dikirim sebelum 10 terakhir ternyata sudah tutup. Sudah ada di pengiriman tapi sudah tutup pengirimannya. Karena kita jumlahnya juga banyak. Jadi kita diakhirkan. Tidak dikirim kecuali kemarin setelah Ramadan tanggal 28 baru mulai dikirim. Jadi ini lagi di perjalanan. Nanti datang baru ya antum akan pegang buku aslinya insya Allah. Tapi tidak bisa kita tunggu itu karena kita sudah mau belajar. Jadi kita fotokopi dulu untuk sementara apa yang antum pegang. Iya. Kita langsung mulai di pembahasan ya pendahuluan ilmu sorof. Seperti tadi di pendahuluan ilmu nahwu. Sekarang pendahuluan pengenalan ilmu sorof. Antum langsung buka di halaman 1. Pendahuluan pengenalan ilmu sorof. Di pembahasan ini, di pendahuluan ini, kita akan diperkenalkan. Ya. Pertama pengertian ilmu sorof. Kedua, faedah mempelajari ilmu sorof. Ketiga, cara menimbang timbangan sorof, alat untuk menimbang, dan cara menimbangnya. Ini di pendahuluan. Setelah pendahuluan ini, nanti kita akan masuk di pembahasan inti dari ilmu sorof itu sendiri. Kita mulai pendahuluan pengenalan ilmu sorof. Pertama, pengertian ilmu sorof. Pengertian ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Atau disebut dengan ilmu tasrif. Ada istilah mutaqaddimin. Kalau orang-orang dulu, mereka mengatakan ilmu sorof. Orang belakangan, mereka mengatakan ilmu tasrif. Ilmu tasrif. Itu hanya istilah saja. Kita mau bilang sorof atau tasrif, sama. Ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaedah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Jadi dia membahas kata. Kaidah ya yang mempelajari ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari pokok dan kaidah yang dikenal nanti dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Jadi fokus pada kosakata. Bukan kalimat, tapi kata. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna
pada kandungannya dan perubahan lafaz dalam bangunannya. Karena nanti kita akan dapat dalam ilmu tasrif, kadang sebuah kata bisa berubah menjadi banyak kata. Dan ketika berubah bangunannya, maka akan berubah maknanya. Kita contohkan satu kata dalam pengertian ini, karena di buku kita tidak contohkan. Anggaplah kita contohkan kata, kataba. Ini kataba, kata dasar di kamus. Ini kataba, ini kata dasar yang ada dalam kamus. Kita bisa cari di kamus kata kataba. Dan kataba ini bisa dipecah menjadi banyak kata. Bisa dipecah menjadi banyak kata. Ya, ada berupa fiil dan ada berupa isim nanti pecahannya. Karena pecahan itu bisa berupa fiil, kata kerja, bisa berupa apa? Isim, kata benda. Ya, dia bisa berubah menjadi fiil kalau dilihat dari pecahannya ke fiil, maka dia bisa menjadi yaktubu. Ya, yaktubu. Ya, juga bisa menjadi uktub. Uktub. Bisa menjadi nanti itu kataba menjadi kutiba. Ini sekedar contoh saja dulu ya, contoh fungsi dari ilmu sorof. Dan bisa menjadi yuktabu. Itu pecahan fiilnya. Dia juga bisa menjadi pecahannya secara isim, bisa menjadi katban, bisa menjadi isim dulu. Kita tulis di bawahnya bisa menjadi isim. Bisa menjadi isim. Nanti bisa menjadi katban. Katban. Ini kataba. Bisa. Bisa menjadi katibun. Bisa menjadi nanti maktubun. Ini bisa menjadi maktabun. Bisa menjadi miktabun. Ini pecahannya dia. Jadi nanti antum akan dapatkan kataba bisa menjadi yaktubu. Bisa menjadi uktub. Bisa menjadi kutiba. Bisa menjadi yuktabu. Bisa menjadi katban, katibun, maktubun. Maktubun, maktabun, miktabun. Itu namanya pecahan kata. Gimana ini pecahannya? Apa kaidahnya? Dan apa maknanya? Inilah ilmu sorof. Ketika kataba menjadi yaktubu, berarti berubah lafaz, otomatis berubah makna. Menjadi uktub, berubah lafaz, berarti berubah makna. Ya kan? Menjadi kutiba, berubah lafaz. Karena kataba menjadi kutiba. Berubah lafaz, berubah makna. Yuktabu, berubah lafaz, berubah makna. Katban, berubah lafaz, berubah makna. Katibun, berubah lafaz, berubah makna. Maktubun, berubah lafaz, berubah makna. Maktabun, berubah lafaznya, berubah makna. Miktabun, berubah lafaz, berubah apa? Makna. Di mana kita pelajari itu? Inilah dibilang sorof. Dia berisi kaidah yang nanti antum akan mengenal perubahan bangunan kata. Jadi antum bisa mengenal nanti, ini kata ini asalnya ini. Tapi berubah. Tapi berubah bangunannya. Perubahannya kemana dan bentuknya apa? Itu semua disorot. Jadi dia ini tidak mempelajari susunan. Dia tidak memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana cara menyusun kata, kalimat. Bukan. Dia hanya membahas ini kata ini sebenarnya aslinya ini. Tapi berubah ke sini. Nah, setelah antum tahu pastikan, dia berubah dari sini ke sini. Maka otomatis maknanya juga ikut berubah. Otomatis maknanya juga apa? Berubah. Iya. Nah, ini ilmu sorof.
Adapun kalau antum bertanya kapan berubah ke situ dan apa maknanya? Di dalam. Nanti antum akan tahu. Dan antum akan paham. Dan antum akan paham. Yang jelas di sini adalah yang mau kita tahu adalah ilmu sorof itu ilmu apa. Ini sekarang kita sudah paham. Dan kita sudah tahu. Dia mempelajari pokok-pokok dan kaidah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna dalam kandungannya dan perubahan secara lafaz dalam bangunannya. Ini ilmu sorof. Paham ini ilmu sorof? Beda jauh dari ilmu nahwu. Beda jauh dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu cuman bagaimana cara menyusun. Dan apa bacaan harokat akhirnya. Kalau ini, kata ini saya baca apa harokat sebelum akhirnya. Dan perubahan ini namanya perubahan apa. Ya, kata ini namanya kata apa. Ini ilmu sorof. Paham ini ilmu sorof? Siapa yang belum paham ilmu sorof? Hmm? Hmm? Suara? Bisa? Iya. Jadi saya baca ulang dulu ya. Pengertiannya ilmu sorof. Ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari pokok dan kaidah. Jadi isinya lagi, saya ulangi, dia teori. Berarti isinya teori, makanya pendek. Bukan kosakata, bukan contoh. Kalau contoh itu hanya 1, 2, 3 nanti. Untuk memahami teori. Jadi isinya nanti teori. Teori tentang apa? Yaitu dengannya kita bisa mengenal keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Nanti ini, saya akan contohkan tadi. Kata dasarnya kata ba. Berubah menjadi yaktubu. Kita bisa kenal perubahan ini namanya apa. Bangunan ini namanya apa. Nah, kata ba menjadi uktub. Berubah kan? Perubahan ini namanya apa? Bangunannya apa? Maknanya apa? Nah, ini sorof. Kutiba. Dari kata ba dasarnya menjadi kutiba. Ini berubah. Perubahan ini namanya apa? Terus maknanya apa? Nah, itu jawabannya di sorof. Menjadi yuktabu. Kalau ini kan yaktubu. Kalau ini yuktabu. Berubah. Ini perubahan ini namanya apa? Maknanya apa? Paham kan? Maknanya apa? Itu jawabannya di sorof. Ini perubahan, ini fi'il ini. Kata kerja. Karena pecahan itu ada kata kerja. Ada juga kata benda, isim. Dari kata ba menjadi katban. Berubah enggak saudara? Berubah? Apa namanya ini perubahan? Bukan. Belum ada namanya. Iya. Namanya ini kita apa namanya? Itu disorof. Apa maknanya? Disorof. Ada kaidahnya nanti. Ada teorinya. Paham kan? Kalau ditanya, di mana dipelajari? Disorof. Paham kan? Misalnya lagi jadi katibun. Padahal kataba. Berubah menjadi katibun. Apa namanya ini perubahannya? Dan apa maknanya? Disorof. Ada teorinya. Ada kaidahnya. Paham ini? Belum? Anggaplah jangan kata ba. Kata lain lagi. Bisa kita katakan kotala. Kotala. Kotala ini bisa lagi diubah. Bisa diubah ke bentuk fi'il lain. Bisa diubah ke bentuk isim. Nah, dia bisa menjadi, kalau diubah ke fi'il, bisa menjadi yaktulu. Yaktulu. Berarti berubah. Dari kotala menjadi apa? Yaktulu. Apa namanya ini perubahan? Dan apa teorinya? Serta apa maknanya? Di mana dipelajari? Di sorof. Nanti ini kotala bisa menjadi kotlan.
bisa menjadi kotlan. Seperti ini, kotlan. Berarti kan berubah. Dari kotala menjadi apa? Kotlan. Itu perubahan itu apa namanya itu nanti? Namanya perubahannya itu. Dan apa teorinya kenapa dari kotala menjadi kotlan? Paham kan? Dan kalau sudah diubah di situ, apa maknanya? Paham itu Sorob? Itu yang kita akan pelajari nanti. Kalau berubah dari sini ke sini, ini namanya. Dan ini artinya. Perubahan artinya. Paham kan? Siapa lagi yang belum paham? Ini Sorob. Maknanya, pengertiannya. Kenapa saudara? Contoh untuk pengertian. Sudah pelajaran, tapi ini contoh untuk pengertian. Kalau nama-namanya ini nanti, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini saya cuma mau katakan, sorob itu apa? Sorob itu isinya teori ini perubahan kata. Paham saudara? Nah, kalau antum mau tahu apa namanya ini, butuh di dalam. Sekarang ini saya cuma mau katakan, inilah sorob. Seperti tadi, inilah nahwu. Dipahami ini kan? Siapa lagi? Siapa yang masih samar? Sorob? Tidak ada? Yang masih sama sorob? Baik, kalau tidak ada. Sekarang faedahnya. Faedah mempelajari ilmu sorob. Faedah mempelajari ilmu sorob. Apa faedahnya kalau kita belajar ini ilmu? Pertama, menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata. Kita tidak bilang memahami Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah kan sudah tersusun. Kalamullah. Kita memahami susunannya. Ini terlalu mendasar. Walaupun ini sangat terbantu nanti. Dalam menerjemahkan perkata. Cuman kan Quran tidak diterjemahkan perkata. Paham kan? Quran itu diterjemahkan apa? Dia tafsir. Ia diterjemahkan per kalimat. Butuh tafsir. Apa maknanya kata ini? Kita butuh tafsir. Dari Nabi, dari para sahabat. Paham Quran? Jadi pertama sekali adalah menjaga lisan. Dari kesalahan dalam kosakata. Kosakata ini bukan kalimat yang tersusun. Menjaga kesalahan dari kesalahan dalam kosakata. Kosakata bahasa Arab. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, meringankan lafaz-lafaz yang sulit agar mudah diucapkan. Nanti antum akan rasakan. Ada lafaz-lafaz seharusnya seperti ini, tapi dengan sorob menjadi mudah diucapkan. Misalnya ya, ini hanya sekedar contoh. Sekedar contoh. Mereka mencontohkan ada kata yabi'u sama yakulu. Ini dua kata ini sebenarnya aslinya bukan seperti itu. Ini kalau dalam timbangan sorob asli dalam bahasa Arabnya mereka katakan adalah yakwulu. Yakwulu. Ini aslinya. Kalau mau dicari timbangan sorobnya. Yabi'u aslinya adalah mereka katakan yabi'u. Jadi asalnya ini. Yakulu asalnya yakwulu. Yabi'u asalnya yabi'u. Itu aslinya. Tapi dengan alasan tasrifiyah, dengan alasan sorob, harokat dhammah, harokat kasroh ini dipindah ke huruf sebelumnya. Nah, jadi asalnya itu yakwulu, yabi'u. Itu aslinya itu. Pada kata itu. Yakulu seperti kata kataba, yaktubu. Ya. Yabi'u seperti mereka katakan, ya kata gofaro, yakbiru. Sama.
Cuman kata yakulu itu berat kalau dibilang yakwulu. Yabi'u itu berat kalau dikatakan yabi'u. Ya yabi'u. Karena untuk berpindah dari dhamma kemudian setelahnya ke dhamma. Atau dari kasro kemudian setelahnya ke dhamma. Itu mereka bilang berat. Sehingga dengan ilmu tasrif ini bisa diringankan. Bagaimana caranya supaya ringan? Pindahkan harokatnya. Akhirnya dhammahnya waw dipindahkan ke qaf. Akhirnya jadi yakulu. Lebih ringan daripada yakwulu. Yabi'u dipindahkan harokat kasroh. Ya itu ke ba. Menjadi yabi'u. Lebih ringan dibandingkan dengan apa? Yabi'u. Dengan belajar sorof nanti. Ini fungsinya. Bisa meringankan kata-kata yang berat. Sulit diucapkan. Ini fungsi yang kita butuh contoh. Dan contohnya tidak bisa di buku dasar. Itu contohnya itu tidak bisa di buku dasar. Karena butuh cerita, butuh alasan. Makanya itu nanti fungsi yang kedua ini meringankan lapat-lapat yang sulit agar mudah diucapkan. Itu akan lebih dalam di buku-buku yang lebih tinggi. Ya. Karena kita butuh alasan. Kenapa kamu pindahkan? Kenapa kamu pindahkan harokatnya? Kenapa kamu berubah dari bentuk aslinya? Itu semua butuh alasan. Nah alasan itu tidak diambil di buku dasar. Tidak diambil pengenalan. Jadi nanti ini fungsi kedua ini kita tidak dapat di buku ini. Fungsi kedua ini meringankan lapat-lapat yang sulit agar mudah diucapkan. Kita tidak dapat di buku dasar ini. Kita akan dapat di buku-buku lanjutan. Ya. Karena sulit kita memahami. Masa kenapa dia, dari mana kita tahu dia pindah? Harokatnya. Paham kan? Iya. Dan apa alasannya kenapa dia pindahkan? Itu semua butuh penjelasan. Iya butuh penjelasan. Jelas tapi ini adalah fungsi sorof. Ini adalah faedah dari mempelajari ilmu sorof. Dia berfungsi untuk meringankan lapat-lapat yang sulit agar mudah diucapkan. Asalnya sulit diucapkan menjadi mudah diucapkan. Menjadi mudah diucapkan. Ini fungsi kedua. Fungsi ketiga. Menjaga bahasa Arab dan memperkayanya. Kalau antum belajar qaedah tasrif, berarti antum masuk dalam golongan orang yang menjadi sebab bahasa Arab itu terjaga. Ya kan? Al-Quran bahasanya pasti dijaga oleh Allah. Tapi kan namanya penjagaan itu ada sebabnya. Ada apa? Sebabnya. Ya kalau kita mempelajari ilmu sorof, maka kita bisa menjadi sebab menjaga bahasa Arab. Lihat bahasa Arab dari masa sahabat. Iya dinukil sampai ke kita. Siapa itu? Kenapa bisa ada? Karena adanya yang menjaganya. Iya Allah kemudian sebabnya ulama-ulama yang menjelaskan ilmu bahasa Arab. Di antaranya ilmu tasrif. Ilmu tasrif. Iya dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang banyak. Bayangkan satu kata bisa kita pecah ke banyak kata. Tergantung nanti makna yang kita mau capai. Saya mau ucapkan makna apa? Ya kan? Saya mau ucapkan makna apa? Maka sudah ada pecahannya. Kalau saya mau ngomong, ya bentuknya adalah kata kerja, apa yang harus saya ucapkan? Tapi kalau saya ngomong bentuknya adalah kata benda, kalau makna ini yang saya mau capai, apa kalimat yang saya pilih? Dari pecahan kata. Nah ini berarti antum nanti akan memperkaya bahasa Arab. Jadi antum hafal satu kata, itu nanti bisa mengucapkan pecahannya setelahnya. Karena cukup hafal kata dasarnya. Iya. Beda dengan orang yang tidak belajar ilmu sorof. Semua dia akan menghafal itu satu persatu. Dia akan menghafal yaktubu, dia akan menghafal uktub, dia akan menghafal katban, dia akan menghafal katibun, maktubun, maktabun, miktabun, dia akan hafal satu-satu. Tapi orang sorof tidak perlu dihafal satu-satu.
cukup dihafal teorinya. Ini kan cuman berubah. Perubahan itu ada artinya. Perubahan itu ada artinya. Ini fungsi ketiga. Menjaga bahasa Arab dan memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang banyak. Ini fungsinya. Adapun timbangannya berikutnya, timbangannya. Karena kalau kita belajar sorof, tentunya kita belajar menimbang. Kita belajar menimbang. Iya, bagaimana cara menimbang kata bahasa Arab? Karena alhamdulillah kemudahan belajar bahasa Arab itu para ulama kita sudah meneliti. Ucapan yang diucapkan oleh orang Arab kalau berupa kata kerja sudah ada timbangannya. Kalau dia ucapkan berupa kata benda sudah ada timbangannya. Maka karena terkait dengan timbangannya, ya, kita harus belajar apa timbangannya, ya, alat yang dipakai dan bagaimana cara pakainya. Dipahami ini kan? Tidak ada belajar ilmu sorof kalau tidak belajar timbangan. Tidak ada pelajaran ilmu sorof kalau tidak belajar apa? Timbangan. Karena kalau nahwu, fokusnya kenapa dibaca begitu? Karena ada penyakit ini. Ada penyakit. Kalau ini kenapa dibaca begitu? Karena masuk dalam timbangan ini. Karena ini bukan susunan kata. Ini kosakata. Jadi membahas timbangan. Dalam menimbang kata bahasa Arab, seorang harus memperhatikan 3 perkara. Ini untuk hal dasar. Untuk hal yang mendasar, kalau antum mau menimbang bahasa Arab, harus perhatikan 3 perkara. Nanti di buku yang lebih tinggi tambah lagi menjadi 4 perkara. Menjadi 5 perkara. Tapi ini hal yang mendasar sekali. Ketika kita mau mengenal timbangan sorof, maka pertama perhatikan 3 perkara. Pertama harokat dan sukunnya. Kata yang antum mau timbang, itu harokatnya apa? Terus ada sukunnya enggak? Karena nanti timbangan ikut pada kata yang ditimbang. Sebagai contoh saja dulu. Ini hanya sebagai contoh. Nanti antum akan dikasih tahu alat untuk menimbang itu apa. Misalnya mereka katakan alat untuk menimbang itu adalah 3 huruf. 3 huruf. Fa, ain sama lam. Fa, ain sama lam. Ini 3 huruf. Yang mana fa, ain sama lam ini harokatnya tergantung yang ditimbang. Tergantung nanti kata yang antum mau timbang. Huruf pertamanya harokatnya apa? Baru kasih ke yang ketimbangannya. Ini namanya wazan. Timbangan. Timbangan. Wazan ini, timbangan ini ikut yang disebut dengan mauzun. Ikut yang ditimbang. Ikut yang ditimbang. Harokat dan sukunnya. Misal, antum tadi dapat kata-kata bang. Ini kata ba. Ini namanya mauzun. Yang mau ditimbang. Yang mau ditimbang. Kalau kita timbang ini ke sini. Ya. Ke fa'ain dan lam. Maka fa'ain dan lam harus mengambil harokat atau sukun ini kata. Paham ini kan? Harus mengambil harokat atau apanya? Sukunnya. Makanya yang pertama sekali diperhatikan. Perhatikan apa harokatnya. Karena bukan huruf yang diambil. Tapi apa? Harokat dan sukunnya. Perhatikan dulu harokatnya. Huruf pertamanya harokatnya apa ini dari kata ba? Harokatnya apa? Tahu je harokat tuh? Harokat itu adalah dhamma fathah kasro. Paham ini? Ditambah yang keempat namanya sukun. Dipahami ini? Ini kata ba. Harokat huruf pertamanya apa? Fathah. Berarti sini juga kita kasih fathah. Karena yang diambil harokatnya. Jangan ambil hurufnya. Kata ba. Huruf keduanya apa? Harokatnya. Fathah.
berarti kita kasih juga huruf keduanya fathah. Kataba, huruf ketiganya harokatnya apa? Fathah. Berarti kita kasih juga apa? Fathah. Jadi kataba mauzun yang ditimbang. Apa timbangannya? Berarti sekarang, apa timbangannya kataba? Itu ambil harokatnya tadi. Apa jadi tadi? Apa jadinya? Fa'ala. Paham kan? Sekarang saya mau timbang sesuatu yang sudah berubah. Ini nih. Katban. Katban. Apa yang harus antum perhatikan? Harokat dan sukunnya. Huruf pertamanya apa? Fathah. Berarti saya kasih fathah. Huruf keduanya? Huruf keduanya? Sukun. Berarti saya kasih sukun juga. Huruf ketiganya apa? Fathah kan? Dua fathah. Kasih juga dua fathah. Jadi kalau antum ditanya, katban, apa timbangannya? Apa timbangannya katban? Fa'lan. Paham kan? Paham ini? Paham ini? Contoh lain. Jadi jangan pernah ini kasih harokat dan sukun. Buat dia gundul. Supaya nanti ditahu apa harokatnya dan apa. Jadi ini timbangan wazan ikut mauzun. Ikut yang ditimbang. Bukan sebaliknya. Bukan ini yang ditimbang ikut wazan. Bukan. Paham kan? Bukan. Tapi ini ikut ke sini. Kan itu cuma alat untuk menimbang. Jadi kita naikkan dulu yang mau ditimbang. Baru kasih naik timbangannya. Paham ya? Seperti kita mau menimbang sesuatu kan. Kita naikkan dulu kan. Baru kita ukur berapa ini beratnya. Jelas ini? Nah sekarang contoh lain. Tadi kan kataba. Sekarang saya dapat contoh alima. Perhatikan harokat dan sukunnya. Apa kira-kira timbangannya ini alima? Ambil timbang dengan fa ain lam. Ambil harokatnya. Berarti alima apa timbangannya? Ya? Apa timbangannya? Apa? Ada di mulutmu. Ucapkan. Bahasa Arab itu tidak bisa lancar kalau antum tidak ngomong. Nah, apa timbangannya alima? Ulang. Apa? Ulang. Tapi saya ubah menjadi ya ilmun. Apa kira-kira timbangannya? Apa? Dari mana kita dapat itu? Dengan memperhatikan apa? Harokat dan sukunnya. Jadi ini tergantung itu. Makanya hal yang pertama sekali kalau antum mau menimbang, lihat dulu harokatnya di mana, sukunnya di mana. Dipahami ini? Jelas ini? Saya contohkan lagi kata lain. Contoh lagi kata lain. Ini berubahnya beda. Perubahannya bentuknya beda. Ya. Karuma. Apa ini timbangannya? Apa timbangannya? Kalau kita mau masukkan ke sini, ke wazan. Apa kira-kira? Karuma. Apa? Ulang. Ambil harokat dan sukunnya. Tapi kalau dia berubah menjadi kurmun. Apa itu timbangannya? Apa jadinya? Apa? Fu'lun. Paham jadinya itu? Ini pertama. Harus antum perhatikan apanya? Harokat dan sukunnya. Tidak bisa orang menimbang kalau tidak perhatikan itu. Tidak bisa orang menimbang nanti. Kalau tidak memperhatikan harokat dan sukunnya. Lihat dulu. Saya mau menimbang ini kata. Lihat dulu harokat dan sukunnya. Sebelum datangkan alatnya. Kalau alat gampang. Karena wazan itu alat. Timbangan itu alat yang mau kita pakai. Alat yang mau kita pakai ini tergantung yang mau ditimbang. Gampang, tinggal dihafal saja. Nanti wazan itu alat untuk menimbang. Itu para ulama sudah menentukan sekian.
Bang kan? Tinggal harokat dan sukunnya apa? Tergantung dari yang ditimbang. Makanya para ulama sorob mengatakan orang kalau mau menimbang bahasa Arab harus dia perhatikan hal pertama harokatnya di mana, apa harokatnya dan sukun di mana. Kalau ada. Paham ini? Yang kedua, huruf yang dikedepankan atau diakhirkan. Karena kadang kata dalam bahasa Arab ada hurufnya aslinya seperti ini tapi kadang dia ubah posisinya. Dia ubah posisinya. Kadang ada yang dia sudah dari tadi asalnya di tengah menjadi di akhir. Tadi asalnya di akhir malah menjadi di awal. Ini masalah dalam bahasa Arab. Maka kalau mereka pindah itu hurufnya kasih pindah juga. Itu masalahnya. Misalnya ya, contoh paling terkenal mereka contohkan adalah ya kata jadzaba. Kata jadzaba. Nah, ini contoh paling terkenal karena selalu berpindah hurufnya. Kalau antum ditanya apa timbangannya jadzaba? Nanti kita akan fokus di cara menimbang juga. Tapi ini sekedar contoh. Perhatikan hurufnya. Apa timbangannya ini jadzaba? Nah, apa? Cuman kadang dia balik menjadi jabada. Jadi jadzaba fa'ala. Ini jabada. Apa kira-kira timbangannya? Ini masalah. Jadi perhatikan dia. Perhatikan. Oh ini ada huruf yang diganti posisinya. Maka kalau hurufnya juga di sini diganti, otomatis di sini juga diganti. Digeser juga. Jadi tidak tetap begini nanti timbangannya. Makanya kalau hafal wazan itu repot. Paham kan? Yang bagus adalah hafal teori perpindahannya. Oh ternyata tadi kan jadzaba dari fa'ala. Kalau jabada berarti ditukar. Iya kan? Ba tadi di akhir menjadi di tengah. Da di tengah menjadi di akhir. Ini juga harus ditukar. Jadi bukan hanya harokat dan sukunnya. Hurufnya juga diperhatikan. Jadi tadinya fa'ala menjadi fala'a. Paham ini? Jadi kalau hurufnya berpindah, pindah juga timbangannya. Ini masalahnya sorof. Tapi ini tidak banyak. Bahkan sebagian ulama bahasa mengatakan ini tidak ada hukumnya. Karena sedikit sekali. Bahkan di Abdul Rabbuh yang karang tatbik sorof, dia bilang ini hanya terjadi pada anak-anak kecil. Yang baru belajar bicara. Anak kecil kalau baru belajar bicara, kadang hurufnya dia balik-balik. Paham gak ini? Anak kecil, paham anak kecil? Iya, antum bisa lihat anak kecil? Susah ya kalau diajar bahasa Arab. Anggaplah dari kecil dia diajar bahasa Arab. Kadang dia balik-balik hurufnya. Karena bahasa Indonesia juga apa? Kadang dia balik-balik hurufnya. Dipahami nih? Makanya kata mereka ini tidak perlu sebenarnya dipelajari. Karena sedikit kosakata yang seperti itu. Tidak perlu dibuat hukum. Tapi hanya sekedar untuk ditahu bahwa dalam menimbang bahasa Arab itu harus antum tahu ini. Ada yang dikedepankan enggak? Atau ada yang diakhirkan? Supaya ketika menimbang kita juga akhirkan atau kedepankan sesuai dengan yang ditimbang. Ini fungsi kedua. Fungsi ketiga. Cara yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan yang ketiga. Bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Ini kan antum bisa melihat kosakata tadi, ya, yang sini dari kataba, dia berubah menjadi katib. Berarti kan ada tambahan huruf, bisa berubah menjadi maktub. Berarti kan sana kan aslinya tidak ada mim. Oh ini ada mimnya. Sana kan tidak ada waw, sini ada wawnya. Paham kan? Nah sini lihat lagi maktabun. Oh itu kan kataba. Ini ma, ada mimnya. Nah, ini perhatikan tambahannya. Karena kalau ditambah di sini, tambah juga di situ.
Itu masalahnya nanti ketika cara menimbang. Misalnya kataba. Tadi apa timbangannya kataba? Apa? Maktab. Apa timbangannya? Kalau ada huruf tambahan, tambahkan di sini huruf tambahannya. Jadi tambahkan juga di sini mim. Baru ambil harokat dan sukunnya. Berarti maktabun. Apa timbangannya? Apa timbangannya? Apa? Begitu dia masalahnya. Sekarang berubah lagi menjadi miktabun. Apa timbangannya kira-kira? Jadi tambahkan hurufnya, baru setelah itu ambil harokatnya. Nah, dan begitu juga kalau penghilangan. Kalau penghilangan, hilangkan juga. Nah, misalnya antum dapat kata ya, contoh penghilangan ini, contoh penghilangan. Antum dapat kata ya, qaulun. Qaulun. Apa kira-kira timbangannya? Qaulun. Apa timbangannya? Ingat, jangan lihat hurufnya, harokat dan sukunnya, perhatikan. Qaulun. Apa timbangannya? Apa? Apa? Jadi ambil ini harokat dan sukunnya ke sini. Qaulu, oh fathah. Ini sukun. Ini dhammah. Dah? Berarti qaulun timbangannya apa? Ya? Apa? Kadang dia dihilangkan wawunya itu. Terkadang kita jumpai, maka menjadi kul. Ketika hilang begini, harus hilang juga di situ. Apa yang hilang? Sesuai huruf keberapa. Kalau yang pertama hilang, hilangkan juga yang pertama. Kalau tengahnya hilang, hilangkan juga tengahnya. Kalau terakhir hilang, hilangkan juga terakhirnya. Paham gak ini? Jadi coba, kul, asalnya ini tadi. Kul, apa wazannya? Apa timbangannya? Apa timbangannya? Full. Kenapa bisa full? Karena ada penghilangan di yang ditimbang. Hilang juga timbangannya. Paham ini sorof? Ini harus untuk perhatikan yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Bangunan asal dan tambahannya. Kalau ada tambahan, tambah. Bahkan kalau ada penghilangan, hilang juga. Paham ini? Tadi sudah kan tambahnya bagaimana? Coba ini. Ini kan katibun. Katibun. Asalnya kataba. Paham kan? Apa tambahannya kira-kira? Kan ini alif kan? Di sini juga harus antum tambah itu alif. Berarti katibun. Apa timbangannya? Ingat, tambah-tambahannya baru ambil harokat dan sukunnya. Katibun. Apa timbangannya? Apa? Apa? Paham berarti ini? Ketika antum perhatikan sesuai dengan yang dikasih tahu, pasti antum bisa menimbang. Banyak itu orang tidak bisa menimbang karena tidak tahu dia apa dulu yang harus dia perhatikan. Makanya fokus, perhatikan harokatnya. Paham gini? Perhatikan sukunnya di mana. Baru ditimbang. Jangan timbang dulu baru nanti belakangan perhatikan. Tidak. Lihat dulu kata yang mau ditimbang. Harokat dan sukunnya. Ada enggak yang dikedepankan atau yang diakhirkan? Kalau ini jarang. Ini yang terakhir. Perhatikan. Asal atau ada tambahannya. Kita kan nanti akan tahu. Asal itu sekian bentuk. Tambahan itu sekian bentuk. Nanti kita akan tahu di dalam. Ini baru cara menimbang. Baru apa cara menimbang? Jelas ini? Jelas ini 3? Ini baru timbangan sorof diketahui. Nanti ada alat menimbang. Setelah itu kita akan konsentrasi lagi dan nanti cara menimbang. Insya Allah itu kita ambil di pertemuan besok. Ini baru pengertian. Faedah timbangan sorof. Apa yang harus diperhatikan? Paham kan? Iya. Ini antum jangan takut lambat selesai. Karena kita hanya 2 buku. Sorof hanya 2 buku. Insya Allah buku ini kita selesaikan antara 2 id. Kemudian setelah id kita belajar sorof yang lanjutannya. Lebih tinggi lagi sedikit, lebih banyak lagi masalah yang kita akan tahu. Insya Allah. Ada pertanyaan?
pelajaran tadi? Yang ini? Atau ada yang belum paham? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut besok. Ini hanya hari pertama. Insya Allah nanti kita tambah lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.